semuanya. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Dimas Ananta sebagai pelatihan dasar pekerjaan sosial angkatan 4 tahun 2022. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial yang terletak di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Baik, sebelum saya menjelaskan, akan saya jelaskan pokok pembahasannya. Pokok bahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sidoarjo. Lalu pokok bahasan yang kedua yakni keterampilan dasar pekerjaan sosial yang berkaitan dengan lokus di Balai PMKS Sidoarjo. Di situ juga saya akan mencantumkan beberapa kasus terkait pemecahan masalah klien yang terjadi di dalam Balai PMKS Sidoarjo. Yang pokok bahasan ketiga, saya akan membahas apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam penanganan masalah terutama klien di Balai PMKS Sidoarjo, beserta kemitraan atau kebutuhan penunjang bimbingan yang ada di Balai PMKS Sidoarjo. Lalu yang keempat, saran dan rekomendasi dari lembaga sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu profil Balai PMKS Sidoarjo. Balai PMKS Sidoarjo terletak di Jalan Pahlawan 5, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo. Balai PMKS Sidoarjo sebagai unsur pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mendukung kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang. Sesuai Peraturan Gubernur 18, Balai PMKS Sidoarjo menangani 5 objek PMKS, yaitu psikotik, gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan. Balai PMKS Sidoarjo memiliki maksud memberikan motivasi pelayanan awal dan penguatan kepercayaan diri PMKS untuk menerima pelayanan sosial lebih lanjut pada panti-panti rujukan atau kembali ke keluarga. Sasaran penerima program layanan adalah PMKS dari hasil razia simpatik yang dilakukan oleh kabupaten atau kota, lalu kiriman dari lembaga atau instansi, ataupun kiriman dari masyarakat. Sedangkan kriteria penerima klien di Balai PMKS Sidoarjo yakni sehat jasmani, tidak berpenyakit menular, tidak sedang dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan medis, tidak sedang berurusan dengan penegak hukum, mampu beraktivitas untuk diri sendiri, bersedia diasramakan, bersedia mentaati tata tertib dan peraturan yang ada di Balai PMKS Sidoarjo, dan tentu membawa surat pengantar atau rujukan dari instansi pengirim. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial terhadap klien di Balai PMKS Sidoarjo. Keterampilan dasar pekerjaan sosial berupa pemberitahuan kepada klien terkait program pelayanan kesejahteraan sosial
Isinya tentang pembuatan kesepakatan hak dan kewajiban, baik melalui proses pembinaan, entah itu bisa lewat komunikasi, bisa lewat wawancara, bisa lewat hal-hal yang bersifat entah itu pengungkapan permasalahan, ataupun bisa lewat kebutuhan atau perencanaan intervensi bagi penerima program pelayanan kesejahteraan sosial. Di sini saya ambil satu kasus klien bernama M. Ali. M. Ali merupakan klien Balai PMKS yang memiliki keahlian di bidang keagamaan. Beliau pintar mengaji, azan, sampai hal-hal yang berurusan dengan masjid. Yang menjadi permasalahan adalah M. Ali sampai pintarnya dalam bidang keagamaan, terkadang ada sisi kelemahan. Dia sering berhalusinasi sendiri. Halusinasinya itu terkadang suka marah-marah, bahkan ngomong sendiri. Hal itu pernah terjadi di tempat ataupun kondisi yang mungkin ada di sekitar panti. Bahkan dia pernah melakukan halusinasi itu sendiri di masjid. Dari riwayat perjalanan M. Ali ini, dulunya pernah kerja menjadi TKI di Malaysia selama 10 tahun. Bertemu dengan jodohnya orang Tuban dan memiliki anak satu. Akan tetapi dalam hubungannya, meskipun sudah menikah, dia sudah cerai. Entah caranya bagaimana, sebabnya masih dikoreksi. Tapi ketika selesai cerai, M. Ali itu dalam hubungannya kayak riwayat ketika selesai cerai itu seolah-olah dia tidak bisa memecahkan masalahnya dia sendiri, hingga ke tahap dimana dia itu sampai melarikan diri, bahkan kabur setelah cerai. Entah motifnya apa dia kabur, tapi kaburnya itu ditemukan oleh petugas keamanan yang ada di alun-alun Kediri. Waktu itu ada razia. Nah, waktu di razia, dia dibawa di Dinas Sosial Kabupaten Kediri, dan dari Dinas Sosial lalu ada rujukan atau perpindahan, dan akhirnya M. Ali tersebut ada di Balai PMKS Sidoarjo. Nah, sebenarnya M. Ali ini ingin pulang di keluarga asalkan dijemput. Namun ketika keluarganya sudah ada, namun keluarganya pun juga menolak karena adanya desakan ekonomi yang kurang mampu, sehingga belum bisa menerima M. Ali. Hal ini pun masih menjadi PR bagi Balai PMKS Sidoarjo, sehingga Balai PMKS Sidoarjo juga berkolaborasi baik dari Dinas Sosial Kabupaten setempat, karena beliau juga dari Malang, dan TKSK di Kabupaten Malang terkait pemulangan M. Ali. Nanti hubungan kesepakatan dengan keluarga saya kira masih di tahap itu, masih tahap kolaborasi. Terus yang keempat, saya menjelaskan terkait faktor pendukung dalam pelaksanaan keterampilan dasar pekerjaan sosial. Di sini ada 2 faktor pendukung yang menurut saya menjadi dasar dalam pelaksanaan keterampilan dasar pekerjaan sosial. Yang pertama, kebutuhan dasar klien mulai dari makan, minum, pakaian, ataupun media penunjang dalam berwawancara, semacam adanya ruang ataupun ventilasi yang cukup cahaya, itu sudah terpenuhi. Lalu
fasilitas media dalam asesmen, terutama pendataan klien, keluar masuk, itu juga sudah memenuhi. Lalu ada pun juga faktor penghambat dalam pelaksanaan keterampilan dasar pekerjaan sosial, yakni sebagai berikut: kurangnya sumber daya manusia atau petugas pendamping dalam memenuhi kebutuhan dasar klien, baik itu nanti keamanan tata tertib ataupun nantinya sebagai bahan untuk mendiagnosis perkembangan klien dari hari per hari, dari daily routine. Lalu penghambatnya adalah terkait di Balai PMKS itu masih dominan gelandangan psikotik yang sekiranya masih dominan di situ. Jadi kayak wanita tuna susila ataupun anak jalanan itu lebih sedikit. Jadi seperti itu. Terus terkait jejaring kemitraan yang ada di Balai PMKS Sidoarjo, baik itu sumber-sumber yang menjadi potensi adanya kebutuhan daripada klien yang ada di Balai PMKS Sidoarjo itu berupa pelayanan puskesmas, pelayanan psikologi klinis yang terkait dengan kejiwaan, itu ada. Terus ada bimbingan rohani keagamaan oleh Depak, terus bimbingan Sulampita, lalu ada bimbingan kegiatan produksi paving, atau ada kegiatan bimbingan ketertiban dari Babin Kamtibnas. Jadi seperti itu. Terkait dokumentasi atau foto mungkin nanti akan saya paparkan di sini. Lalu pembahasan terakhir yakni terkait usulan dalam pelaksanaan keterampilan dasar pekerjaan sosial, terutama di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMK Sidoarjo, itu menurut saya kurang merata. Jadi ya yang saya sebutkan tadi tidak ada pemerataan. Yang ada dominasi gelandangan klien yang psikotik itu lebih banyak, dan harapan kedepannya ya agar nanti dari pihak keterampilan dasar ataupun resos bisa membangun relasi terkait penerimaan klien itu agar tetap bervariatif sesuai dengan objek PMKS. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Harapan besar bagi seluruh jajaran terkait rekomendasi dari pihak Balai PMKS Sidoarjo adalah terus mengutamakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi bagi kesejahteraan masyarakat, terutama yang menerima manfaat tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.